Halo sobat, aku mau nanya dulu nih. Kalian klik video ini dalam keadaan berpikir positif atau negatif? Ya walaupun lagi berpikiran negatif juga itu gak apa-apa, namanya juga manusia. Jadi gak harus berpikir positif terus selama 24 jam penuh, selama 7 hari, selama sebulan penuh. Tapi perlu diingat juga, berpikir negatifnya jangan kebanyakan dibandingkan berpikir positifnya. Jika kamu lebih banyak merenungkan pikiran kamu yang negatif, kamu akan terus merasa terganggu. Dan kalau terus-menerus membiarkan pikiran yang mengganggu itu tinggal lebih lama di pikiran kamu bisa memiliki resiko tinggi terkena penyakit mental. Jadi, penting buat kamu untuk mengetahui dan bisa menerapkan strategi untuk mengusir pikiran negatif, supaya kamu gak kelamaan mikirnya. Apa aja strateginya? Simak terus video ini sampai selesai. Dan jangan lupa like dulu video ini dan subscribe channel ini. Kenapa sih kita sering terjebak dalam pikiran negatif? Sekarang coba deh, tutup mata dan bayangin ada gelas. Nah, kalau gelasnya diisi air, tapi cuma setengah, menurut kamu gelas itu setengah penuh atau setengah kosong? Orang-orang yang nyebutnya setengah kosong biasanya dianggapnya pesimis atau selalu memandang sisi negatifnya aja. Sebaliknya, orang yang menyebutnya setengah penuh adalah orang yang cenderung positif atau optimis. Tapi emangnya kita bisa lama terjebak di kerangka pikiran tertentu? Misal pikiran negatif aja gitu. Sebenarnya bisa, dan ada istilahnya yaitu rumination. Menurut Susan Nolen-Hoeksema, rumination terjadi ketika kamu terus-menerus mikirin situasi emosional negatif yang sedang kamu alami, mulai dari kejadian yang bisa menyebabkan perasaan itu sampai konsekuensinya. Jadi sebaiknya rumination ini dijauhi. Intinya sekali-kali kamu boleh kok berpikiran negatif, tapi kamu harus tahu cara keluar dari pikiran negatif. Ada beberapa alasannya, yaitu alasan pertama adalah penelitian dari psikolog sosial Alison Ledgerwood menemukan bahwa mengubah pikiran positif ke negatif itu lebih gampang daripada melakukan sebaliknya. Kenapa lebih susah ubah pikiran negatif ke positif? Karena saat kerangka pikiran negatif udah masuk ke kepala kamu, pikiran itu akan gampang melekat dan menolak untuk berubah. Contohnya gini, kamu bangun pagi tepat waktu, tapi kamu malah telat dan gak boleh masuk kelas. Nah, kemungkinan kamu akan kepikiran terus hal itu sampai pikiran kamu jadi negatif seharian. Jadi walaupun dalam sehari banyak hal positif yang terjadi, tapi kamu fokusnya justru inget dengan kejadian negatif aja. Alasan yang kedua, selain moodmu buruk seharian, pikiran negatif bisa mengganggu aktivitas keseharian kamu. Kamu jadi susah fokus, mager, pengennya menyendiri, dan lebih parah lagi, kamu bisa nularin emosi negatif itu ke orang lain. Nah, bahayanya juga nih, kalau kita biarin diri kita terjebak sama pikiran-pikiran negatif, gaya hidup kamu bisa memburuk. Misalnya, kamu lagi banyak pikiran yang mengganggu, tapi yang kamu lakukan malah mendistraksi diri kamu dengan hal-hal yang gak sehat. Misal, jadi malah ngejauhi semua orang, tidur seharian, makan jadi kebanyakan, atau justru gak makan sama sekali. Lama-kelamaan, pola aktivitas yang gak sehat ini bisa jadi kebiasaan kamu dan memperburuk kesehatan fisik dan mental kamu. Tapi ada beberapa strategi untuk mengatasi pikiran negatif. Strategi yang pertama adalah melatih mindfulness. Apa itu mindfulness? Kata mindful artinya adalah sadar atau perhatian. Secara singkatnya, mindfulness adalah kemampuan seseorang untuk benar-benar hadir sepenuhnya dengan 100% pada momen tertentu dan bebas dari distraksi. Kamu bisa melatih untuk menjadi mindful dengan menyediakan waktu untuk benar-benar sadar terhadap pikiran dan perasaan yang kamu alami. Menurut Profesor Richard Davidson, melatih mindfulness merupakan peluang untuk berhenti sejenak, mengamati, dan menerima situasi diri, supaya kita bisa menghindari untuk terjebak di dalamnya. Strategi kedua adalah ganti pola konsumtif yang negatif dengan yang positif. Contohnya, kamu bisa identifikasi akun-akun mana aja yang kalau kamu lihat, kamu selalu jadi kepikiran negatif. Misalnya kayak akun-akun gosip, atau bisa juga akun-akun yang terlalu oke yang membuat kamu berpikir, wah aku gak se-oke itu. Nah, akun-akun gitu yang cuma micu perasaan negatif di diri kamu, mending di-unfollow aja, atau minimal di-mute dulu. Jadi, tukarlah yang negatif dengan yang positif. Ubah hal-hal yang bikin kamu sedih
dengan lihat dan dengar hal yang bikin kamu bahagia. Misal dengar musik yang happy, nonton film, atau ketemu teman-teman yang positive vibes. Tapi, kedua strategi ini gak menjamin kamu benar-benar terbebas dari pikiran-pikiran negatif. Jadi, kamu harus terapkan strategi yang ketiga, yaitu mempersiapkan metode coping yang baik. Contohnya dengan cara melatih mindfulness untuk mendorong diri mengosongkan pikiran dan fokus pada momen saat ini, seperti dengan meditasi atau berdoa. Jangan sampai pakai coping yang negatif. Misalnya setiap kamu stres, kamu malah ngurung diri di kamar, ngejauhin orang-orang. Nah, setiap orang kan beda-beda ya. Ada yang mudah buat berpikir positif, dan ada juga kesulitan dan butuh bantuan. Tapi coba deh, buat terus berlatih sedikit demi sedikit. Gak apa-apa, sehari progres cuma naik 1% juga. Yang penting pikiran kamu terus berkembang. Itulah strategi-strategi untuk menghilangkan pikiran negatif yang bisa kamu coba terapkan. Semoga ini bermanfaat buat kamu. Jangan lupa subscribe channel aku, Windy Nuraini, dan nyalakan loncengnya untuk mendapatkan informasi video-video upgrade mindset selanjutnya. Thank you and see you in next video.